Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai urgensi kontrak di bawah tangan dalam perjanjian jual beli. Baik, perkenalkan, nama saya Elisabeth Destiana Liham dengan NIM 33124-126. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk urgensi penggunaan kontrak di bawah tanah. Penggunaan kontrak di bawah tanah perjanjian jual beli tanah merupakan fenomena yang sering ditemui di kalangan masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai urgensi dan tantangan yang perlu dipahami oleh para pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu urgensi praktis atau aksesibilitas dan efisiensi. Di banyak daerah, terutamanya di pedesaan, masyarakat masih kesusahan atau kesulitan dalam mengakses layanan hukum formal seperti notaris dan PPAT. Di mana di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama karena geografis, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga kurangnya pemahaman tentang hukum. Sebagai solusinya, penggunaan kontrak di bawah tangan merupakan salah satu transaksi beli tanah yang tetap dapat berlangsung tanpa adanya hambatan birokrasi yang rumit. Yang kedua, urgensi sosial, kepercayaan, dan kearifan lokal. Yang dimana di sini masih banyak komunitas terutama yang memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal. Di mana di sini kepercayaan antara individu itu sangat penting. Mereka percaya bahwa meskipun dengan hanya kearifan lokal itu tidak menggunakan pihak ketiga, yaitu surat resmi atau pihak ketiga atau dokumen resmi. Yang ketiga itu urgensi hukum, kekuatan pembuktian dan kepastian hukum, yang dimana di sini secara hukum kontrak di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elisabeth Putri Aldiana dengan NIM 33124-127. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk penggunaan kontrak di bawah tangan. Yang keempat yaitu urgensi ekonomi, di mana itu terkait biaya dan juga aksesibilitas. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya untuk membuat akta otentik melalui notaris atau PPAT dapat menjadi beban. Yang kelima, urgensi pendidikan hukum, peningkatan pemahaman masyarakat. Salah satu urgensi utama terkait penggunaan kontrak di bawah tangan yaitu pentingnya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Dengan pengetahuan yang memadai tentang konsekuensi hukum, maka masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ines Dwi Paulus Mascarenyas dengan NIM 3312481. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kontrak di bawah tangan menjadi urgent dalam perjanjian jual beli. Kontrak di bawah tangan menjadi sangat urgent dalam konteks perjanjian jual beli saat ini karena berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan hukum masyarakat modern. Banyak transaksi jual beli, baik barang bergerak seperti kendaraan maupun barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, masih dilakukan tanpa penggunaan jasa notaris karena alasan biaya, waktu, dan kemudahan proses. Dalam kondisi seperti itu, kontrak di bawah tangan menjadi satu-satunya alat bukti tertulis yang dimiliki oleh para pihak yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya kesepakatan dan isi perjanjian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum sekuat akta otentik yang dibuat oleh notaris, kontrak di bawah tangan tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi unsur sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kecakapan objek tertentu dan sebab yang halal. Meskipun secara hukum yang sah, transaksi semacam ini menimbulkan berbagai tantangan terkait kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan potensi sengketa di masa depan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu keterbatasan akses ke layanan hukum formal, yang kedua efisiensi waktu dan biaya, dan yang ketiga kepercayaan dan kearifan lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Florencia Taleu dengan NIM 33124-151. Di sini saya akan melanjutkan tentang tantangan terkait kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan potensi sengketa di masa depan. Di sini tantangan yang keempat yaitu ada kekuatan pembuktian yang terbatas, di mana secara hukum kontrak di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas pada pasal 100
pada pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat tanpa perantara jabatan penjabat umum umum yang berwenang. Selanjutnya, yang kelima itu ada resiko sengketa perlindungan hukum, yaitu tanpa adanya pengesahan dari penjabatan wewenang seperti PPAT, kontrak di bawah tangan rentan terhadap sengketa hukum, terutama terkait dengan keaslian tanda tangan atau isi perjanjian. Yang keenam itu ada kesulitan dalam proses balik nama atau sertifikat. Peralihan hak atas tanah dapat didaftarkan jika bukti dengan akta yang dibuat oleh PPAT sebagaimana diatur pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maura Teresiantika Rambukoling dengan NIM 331241104. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan cara memastikan kontrak di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam perjanjian jual beli. Dalam praktik hukum perdata, kontrak di bawah tangan sering digunakan karena sifatnya yang praktis, cepat, dan tidak memerlukan biaya yang besar. Namun dalam kontrak tersebut ada terdapat sejumlah langkah-langkah dan prinsip yang paling penting yang harus dipenuhi. Yang pertama ada memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHP Perdata, di mana adanya kesepakatan para pihak, kontrak harus dari kesepakatan kedua belah pihak secara bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Kemudian kecakapan para pihak. Para pihak dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah berusia minimal 21 tahun dan sudah menikah. Kemudian yang ketiga, objek yang jelas. Isi atau objek dari kontrak harus jelas dan dapat ditentukan. Dan yang terakhir, sebab yang halal. Tujuan perjanjian harus sah menurut hukum. Jika kontrak dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti narkoba dan barang hasil curian, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Terima kasih. Nama saya Konradus Cornelius Emmanuel Pareja dengan NIM 331241135. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Maura. Bagian yang keempat itu menghadirkan saksi dalam penandatanganan kontrak. Agar kontrak di bawah tangan lebih kuat, disarankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang netral pada saat penandatanganan berlangsung. Nama dan tanda tangan dapat dicantumkan di bagian akhir kontrak. Saksi juga memiliki fungsi yang pertama sebagai verifikator bahwa perjanjian yang benar-benar terjadi, yang kedua sebagai penguat pembuktian jika salah satu pihak menyangkal isi perjanjian kontrak di kemudian hari, yang ketiga sebagai sumber keterangan yang independen di hadapan pengadilan. Materi yang kelima, legalitas tambahan, legalisasi atau registrasi notaris atau opsional tapi kuat, meskipun bukan keharusan. Kontrak dibuat tanda tangan bisa dilegalisasi atau dibuat marking oleh notaris. Proses ini bukan menjadi kontrak sebagai akta otentik, tetapi hanya menegaskan bahwa dokumen tersebut benar dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris. Legalisasi atau word marking memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan daya pembuktian kontrak di pengadilan. Yang kedua, memberikan stempel dan tanggal resmi dari notaris. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya George Richardus Leo dengan NIM 331241193. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ranel. Yang keenam, simpan dan arsipkan dokumen dengan aman. Kontrak di bawah tangan harus disimpan dengan baik oleh masing-masing pihak. A. Simpan dalam format digital dan fisik asli. B. Tambah dokumentasi pendukung seperti fotokopi identitas, bukti pembayaran atau rekaman komunikasi elektronik. C. Hal ini penting jika suatu saat kontrak perlu ditunjukkan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketujuh, sertakan klausal penyelesaian sengketa. Kontrak di bawah tangan sebaiknya mencantum pasal penyelesaian sengketa seperti A. Pilihan hukum yang berlaku, B. Lokasi penyelesaian sengketa, C. Opsi mediasi atau arbitrase. Klausul ini penting agar jika terjadi pelanggaran
para pihak tahu bagaimana dan di mana menyelesaikan sengketa secara hukum. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Dominikus Berandino Wuringka dengan NIM 331-24171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi kontrak di bawah tangan dalam perjanjian jual beli menjadi semakin meningkat. Kontrak di bawah tangan adalah bentuk perjanjian tertulis yang dibuat secara pribadi antara para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum seperti notaris. Dalam praktiknya, kontrak jenis ini semakin sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam transaksi jual beli. Urgensi atau tingkat kepentingan dari penggunaan kontrak di bawah tangan dalam perjanjian jual beli menjadi semakin meningkat pada masa kini disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat modern Indonesia. Peningkatan urgensi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi kerakyatan, pertumbuhan transaksi informal, hingga kesadaran hukum yang mulai terbentuk di kalangan masyarakat awam. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut ini adalah uraian komprehensif tentang situasi dan momen ketika urgensi kontrak di bawah tangan dalam perjanjian jual beli mengalami peningkatan secara signifikan. Yang pertama, saat transaksi dilakukan di luar jalur notaris atau tanpa lembaga resmi. Dalam banyak kasus, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, transaksi jual beli seperti jual beli tanah, kendaraan bermotor, atau barang elektronik dilakukan tanpa melibatkan notaris atau lembaga hukum resmi. Yang kedua, ketika transaksi jual beli bernilai tinggi tapi tidak masuk ke jalur notaris. Masyarakat kadang melakukan jual beli tanah, rumah atau kendaraan secara langsung tanpa balik nama atau pengurusan sertifikat secara langsung. Yang ketiga, dalam perkembangan e-commerce dan transaksi digital. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara orang bertransaksi. Kini banyak jual beli dilakukan secara daring, baik melalui media sosial, aplikasi e-commerce, maupun perjanjian kerjasama bisnis via email atau aplikasi pesan instan. Sekian dari saya, terima kasih.